Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawada Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana tentunya program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Mbak Nova Rinci Astuti MC Psikolog. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Wada. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk kesekian kalinya kita bertemu kembali tentunya dengan tema yang berbeda ya. Baik pemirsa, pada hari ini menarik sekali program acara Hidup Sehat yaitu dengan tema kenali gejala NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yes. Tentunya pada pasangan. Nah, saya penasaran banget nih pemirsa. Ternyata ada embel-embelnya ada di ujung pada pasangan. Nah, bagi Anda pemirsa juga yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja hubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh ahli psikologis kita pada hari ini yaitu Mbak Nova. Baik Mbak Nova, sebelumnya nih NPD, tadi benar ya saya menyebutkannya Narcissistic Personality Disorder. Nah mungkin pemirsa di rumah juga penasaran banget nih, apa sih maksudnya dari NPD ini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang NPD pada pasangan. Mohon dijelasin terlebih dahulu Mbak tentang NPD-nya itu apa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wada. Iya. Jadi NPD ini tadi ya berdasarkan penjelasannya Narcissistic Personality Disorder. Karena dalam psikologi ini gangguan-gangguan psikologi itu banyak sekali aspeknya, apakah termasuk gangguan personality atau kepribadian, gangguan emosional atau gangguan perilaku. Nah, yang di sini kita bahas adalah gangguan personality itu adalah narsistik. Kepribadian ya, terhadap kepribadian diri baik. Gangguan kepribadian narsis. Nah, narsis ya. Narsis, itu bahasa Inggris yang istilahnya kepedian gitu ya kayaknya. Sudah cukup biasa ya kita Sudah cukup. dan ternyata Betul. itu ada juga disorder ya, di mana memang ada gangguan personality itu yang di mana keinginan untuk terus diakui atau keinginan untuk dominan tadi itu lebih tinggi. Aktualisasi ya, kepengen diakuin terus gitu. Iya, tapi porsinya itu lebih dominan. Oke, berlebihan. Berlebihan, bahkan cenderung mungkin bisa memanipulatif untuk dapat pengakuan tadi Mbak Mawada. Wah, berarti tingkatnya udah sangat level high banget gitu ya, biar supaya diakuin gitu. Di situ disebut gangguan. Oh, makanya disebut gangguan ternyata. Ya, karena level gangguan dari NPD tadi, gangguan kepribadian narsistik tadi, dia lebih dominan itu ciri-cirinya lebih ke fokus pada pengakuan. Oke. Pengakuan terkait dengan identitinya, powernya, kemampuannya gitu ya. Ingin terus dipuji. Wah. Pokoknya dia yang paling keren, dia yang paling jadi penyakit ya ternyata ya. Oh ya, kalau tidak diolah atau disadari itu akan menimbulkan banyak aspek yang dirugikan. Makanya kenapa lebih kita temanya ke pasangan tadi, karena aspeknya akan terasa di sana Mbak Mawada. Nah jadi selain pengakuan tadi, dia cenderung lebih mengintimidasi bahkan tidak memiliki empati. Oh jadi nggak care lagi ya terhadap perasaan orang lain gitu, cuek aja. Nah, karena yang paling dominan adalah dia yang paling benar, ya keputusan yang dia yang paling saya di atas gitu. Yes, gitu. Baik. Jadi menarik ya. Menarik Padahal sekali. kalau misalnya dalam psikologi ini normal sekali kalau kita memang butuh aktualisasi, butuh validasi, kan seperti itu ya. Kadang untuk memperlihatkan apa yang ada pada diri kita, itu apakah termasuk NPD gitu? Atau ada kadarnya pula? Terkait porsinya tadi, apakah dengan dia pengakuan tadi mungkin memanipulatif orang lain untuk bisa dia yang jauh lebih terlihat, kan gitu aspeknya. Atau dia cenderung lebih menyalahkan orang lain gitu ya, agar terlihat diri ini dia lebih yang paling benar, gitu. Nah, jadi udah sampai gangguan atau disorder tadi, di situ dimasuk udah kategorinya sudah cukup mengganggu, baik dirinya maupun sosial. Bahkan saking dia tidak suka dengan dikritik Mbak Mawada, dia cenderung akan mengalami depresi ketika dia mendapatkan mungkin kritikan yang jauh lebih ke dalam dirinya, dia akan cenderung mempunyai gangguan-gangguan yang mungkin tanpa disadari. Jadi anti kritik ya, berarti kalau orang yang terkena ada gejala NPD ini tadi. Yes. Berarti kalau yang selama ini kan kita lihat beberapa seseorang yang mempunyai potensi diri kan ada yang secara tidak sengaja atau secara langsung
membanggakan dirinya. Yeah. Berarti itu belum di tahap NPD dong ya. Memang ingin melihat aktualisasi diri tadi, tapi tidak dengan menjatuhkan orang lain atau tidak dengan mengintimidasi orang lain. Yes. Dilihat porsinya di situ ya. Okay, Dan ketika misalnya sudah sampai ada intimidasi untuk orang lain gitu ya, pengakuannya sudah sampai membuat orang lain rugi, nah di situ masuk dalam gangguan personality disorder tadi, salah satunya narsistik ini. Kalau misalnya seseorang itu kayak dalam berkomunikasi nih ya, dia selalu menceritakan atau show up terhadap apa yang dia miliki ini. Nah, tapi memang benar ada pada dirinya nih sambil mungkin membuktikan oh ini saya seperti ini atau pencapaiannya. Nah, tapi tidak termasuk dengan mengintimidasi orang lain, hanya menceritakan saja. Nah, itu di porsi yang bagaimana nih menurut Mbak Nova sendiri nih? Kalau seseorang yang bercerita. Ya, lihat dulu porsinya ya. Oh, baik. Karena kalau NPD ini tanpa diminta pun dia sering show off. Oh, baik. Paham ya? Ya, paham, maksudnya paham. Kadang ya kita nggak perlu juga gitu ya untuk menceritakan ngapain gitu ya. Saya menceritakan apa yang saya punya gitu ya. Sementara bahwa tidak ada porsi untuk memahami itu. Jadi kalau NPD sendiri itu tanpa diminta, tanpa ada wadahnya, dia cenderung menunjukkan eksistensinya tadi. Dan jangan salah Mbak Mawada, orang NPD itu juga pintar. Oh, pintar cukup mengolah cerdas. kata-kata. Cukup cerdas. Iya, cukup Jadi cerdas. dia memang terkadang punya power atau pekerjaan-pekerjaan yang cukup punya power untuk dia melakukan tadi ya, intimidasi atau apa. Jadi bukan dalam kategori kemampuan dia yang kurang. Oh, baik. Gitu. Jadi sangat-sangat terkadang tidak terlihat, namun bisa dampaknya itu jangka panjang. Oh, jadi intimidasinya membuat orang lain ya, terutama pasangan nih tadi ya, karena kita temanya ke pasangan gitu ya. Sehingga membuat orang lain tidak nyaman atau bahkan bisa di level yang seperti apa nih seseorang yang apabila bergaul dengan orang yang NPD nih, Mbak Nova. Jadi kalau misalnya beberapa kasus yang saya dampingi ya Mbak Mawada ya, terkait dengan NPD tadi, justru pasangannya sampai di titik mengalami depresi bahkan anxiety. Oh, sampai anxiety gitu? Iya, Sampai karena dia takut untuk berbuat salah tadi. Karena apa-apa pasti diintimidasi, apa-apa pasti disalahin. Gitu. Betul. Bahkan bahasa simpelnya pasien yang konsul gitu ya, mungkin saya bernafas aja salah. Waduh, itu bahaya banget. Karena berarti. apa, dia selalu membandingkan dengan orang yang menurutnya ideal. Oh, lebih seperti jadi kayak membanding-bandingkan juga ya? Seseorang yang NPD ini lebih cenderung tambah lebih spesifik begitu ya? Mengintimidasinya makin jadi-jadi gitu. Dan ya? dalam psikologi, porsi NPD ini lebih banyak diidap oleh gangguan, lebih banyaknya itu gendernya laki-laki Mbak Mawada. Oh, malah ke laki-laki ya? Iya. Kan biasanya kalau yang sering gibah itu kan emak-emak, ternyata enggak ya. Ternyata lebih cenderung ke laki-laki. Ini kenapa begitu nih Mbak? Apa survei yang menyatakan atau penelitian kenapa laki-laki? Lebih banyak dominan laki-laki, tapi di perempuan ada juga porsinya gitu ya. Cuman di sini saya sebutkan dulu ya Mbak Mawada ya, terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan NPD ini tadi gitu ya. Pertama ada faktor genetik. Jadi tidak bisa, genetik. Baik orang tua ataupun dari turunan mungkin kakek atau nenek gitu ya, yang mengidap yang sama, yang mungkin kita nggak sadari. Ya, yang dominan, impulsif, agresif gitu ya. Nah, di situ udah kelihatan genetiknya yang pertama. Yang kedua, ada faktor psikologis. Ada faktor lingkungan gitu ya. Karena kondisi ya. Lingkungan, misalnya pola asuh yang terlalu memanjakan. Oh, berpengaruh juga ya, bisa jadi NPD juga. Terlalu apa-apa tuh dituruti Mbak Mawada. Sehingga dia nggak kesulitan untuk membedakan ketika orang lain ini nggak menurutin apa yang dia mau. Oh, sehingga itu yang biasanya mungkin apa-apa manut aja sama kata-kata dia, terus akhirnya dia menjadi tipe yang dominan. Tadi. Ya, itu yang pertama. Kedua terkait dengan lingkungan tadi, stimulasi atau malah cenderung diintimidasi, apa-apa disalahkan. Jadi dia punya ideal self sendiri, ya harusnya yang benar atau dihargai itu adalah seperti ini. Berarti nggak mau disalahin juga berarti ya? Jadi pola asuh yang terlalu memanjakan atau terlalu menekan itu juga bisa menyebabkan seseorang itu memiliki karakter yang tadi bisa ke arah NPD gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya lebih ke neurobiologisnya. Seperti apa misalnya memang bawaan lahirnya ada hormonal gitu ya. Oh, dia hormonal juga? Ya.
Ya, jadi kenapa lebih ke laki-laki? Mungkin porsi dari pola asuh tadi yang cukup menekan banyak emosi gitu ya, untuk terlihat baik gitu ya, untuk terlihat lebih dihargai gitu ya dengan sekitar, itu yang menyebabkan akhirnya ya controlling dirinya itu agak cukup kurang gitu Mbak Mauda. Oh begitu, ternyata strict sekali ya, complicated juga Ya, ternyata. nggak gampang cuman kayak wah dia hobi foto-foto nih NPD ya kan. Iya. nggak segampang Sampai itu. overthinking dikirain sampai segitunya Iya, gitu kan. Ternyata ada faktor lain dan porsinya, sampai mengintimidasi seperti itu ya. Sampai playing victim juga berarti. Ya. Untuk mendapatkan apa yang dia mau tadi gitu supaya ya. mungkin dia bisa tetap di atas gitu Ya. Pokoknya lebih dominan untuk mengambil peran tadi. Mau dia benar atau tidak, gitu ya. Porsinya dia akan selalu pengennya ada di atas atau power tadi, gitu. Nah, terkait membahas tentang hal ini nih, ada pengaruh dominan umur nggak sih? Mohon maaf, mungkin kan ada orang tua selalu benar atau istilah mahasiswa sekarang senior selalu benar. Nah, ini ada kemungkinan bisa cenderung ke situ nggak? Ada faktor usia nggak kira-kira? Seseorang yang akan lebih cenderung terkena NPD ini karena mungkin orang tua yang nggak mau disalahin atau mungkin yang sudah merasa paling suhu gitu. Nah, itu gimana menurut Mbak Nova? Kalau dalam psikologis Mbak Wada terkait faktor-faktor tadi yang cukup kompleks gitu ya, itu sangat rentan dengan siapapun. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan seperti tadi yang saya sampaikan, faktor-faktornya cukup kompleks. Makanya kenapa pengidap NPD ini tidak bisa hanya didiagnosa dari cuman baca searching. Nah, bener. Kadang kan suka dapat self information sendiri terus dia diagnosa gitu ya. Self diagnose. Nah, itu gimana? Apakah wajar atau sebaiknya itu lebih dikonsulkan lagi? Karena kan posisinya semua orang bisa baca ya. Apakah ini saya tiba-tiba ini ternyata saya NPD nih gitu loh kan, atau yang paling sering sekarang mungkin bipolar deh. Wah, ini saya ternyata terkena bipolar, ini ADHD gitu ya. Iya, gara-gara tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa ngamuk, gitu. Terus dia self diagnosis nih, padahal galau aja sih sebenarnya, nggak sampai yang separah itu. Nah, itu gimana menurut Mbak Nova mengamati tentang hal tersebut? Itu yang kenapa saya harapkan edukasi seperti ini ya Mbak Wada ya bisa tersampaikan ke audiens atau umum bahwa kompleks gangguan psikologis atau emosional atau kepribadian tadi terbentuk tuh dengan banyak proses tadi. Nah, ketika misalnya hanya dari membaca saja dan kita mengira-ngira gitu ya dengan hal-hal yang terkait tadi, itu yang menjebak. Akhirnya kita punya belief. Oh ya, dia seperti itu. Nah, ketika kita punya belief, orang normal aja itu bisa jadi masalah. Betul. Gitu ya. Jadi kayak mindsetnya berubah seketika gitu karena punya keyakinan bahwa dia ini pengidap misalnya NPD tadi. Iya, benar. Padahal belum tentu. Nah, itu yang pentingnya ke profesional Mbak Mauda untuk memastikan apakah memang dampak gejala psikologis yang dirasa ini faktor dari orang atau pasangan yang memiliki pasangan tadi NPD. Karena akan dirasakan sekali dengan pasangannya, dampaknya, bukan ke penyintasnya. Justru benar. Sama pasangan yang mendampingi orang penyintas NPD tadi, Mbak. Ya, biasanya tadi pasangan yang memiliki NPD ya cenderung akan mengalami gangguan-gangguan baik depresi maupun cemas tadi. Nah, sehingga biasanya yang hadir di ruangan konseling itu adalah yang pasangannya, bukan si penyintasnya, Mbak. Oh, yang menghadapinya ya. Yang sehari-hari bergaul kemudian merasakan sehingga merasa tidak nyaman gitu ya. Sehingga menimbulkan gejala-gejala psikologis. Nah, orang NPD-nya sendiri kadang nggak sadar diri berarti ya. Nggak tahu dia ternyata bahwa lucunya Mbak Mauda di ruangan konseling gitu ya, jarang sekali penyintas NPD yang hadir. Oh, ternyata korban yang terkena, yang sering bergaul dampaknya yang akhirnya dibawa untuk melakukan terapi atau konseling. Oh, begitu. Itu nanti penyudahannya atau penyelesaian masalahnya tetap dibawa penyebabnya atau cukup kita mengedukasi si korban? Tergantung. Tergantung. Jadi kadang ya beberapa pasien yang memiliki NPD ini kan sesuatu hal yang cukup luar biasa penyembuhannya ya, butuh kesadaran dari si NPD tadi. Nah, bersangkutan. Dan jarang sekali mereka merasakan itu merugikan orang lain. Jadi biasanya beberapa kasus gitu ya, ya tidak 1, 2 yang memilih untuk berpisah. Karena hal karena tersebut. Tidak akan mereka
terkadang sudah cukup tidak sanggup lagi untuk menghadapi proses itu ke depan. Nah, di situ yang butuh penanganan intens dalam proses terapi, apakah memang tindakan-tindakan itu perlu diambil atau bagaimana cara kita menghadapinya yang jauh lebih penting. Nah, seperti itu Mbak Muada. Gitu. Jadi ada beberapa juga yang hadir. Oh, bareng gitu ya? Iya, itu biasanya di akhir sesi, karena biasanya untuk terapi sendiri ada beberapa kali pertemuan. Nah, dan untuk yang cukup bagus gitu ya, karena sudah mungkin ada faktor mungkin anak, faktor yang lain gitu ya, ada kebutuhan psikologis juga, karena NPD ini tanpa sadar juga butuh orang untuk memvalidasi. Betul. Nah, ketika dia sudah tahu mungkin pasangannya sudah merasa tidak baik gitu ya, atau merasa sudah cukup, nggak kuat lagi, dia biasanya akan ada dorongan untuk memperbaiki. Betul, betul. Nah, itu tergantung lagi individunya gitu sih Mbak Muada. Kembali ke individunya juga ya, yang termasuk korban ataupun yang sebagai penyitasnya. Benar, ya. benar sekali. Nah, sekarang kan sedang banyak tren nih Mbak Nova tentang flexing. Lah, ini mungkin Mbak Nova juga nih menarik ya. Menarik nih, paling viral banget tentang flexing ya. Kalau flexing ini sendiri apakah sudah termasuk ke kategori NPD atau gimana nih porsinya yang menurut Mbak nih? Karena kan ada flexing yang memang jadi-jadi banget gitu loh kan Mbak, sampai berlebihan sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Ini kan kurang lebih jatuhnya juga hampir mirip nih. Atau bagaimana pendapat Mbak Nova akan tentang flexing ini? Apakah dia hanya berniat entertain atau malah bisa dia sendiri sebagai penyitas tanpa disadari ternyata dia terkena NPD? Ini gimana menurut Mbak Nova sendiri nih? Baik. Nah, kalau aspek seperti itu kita harus ngelihat lagi ya Mbak Muada ya. Sisi lihat seperti dari apanya sisi seperti apa kebutuhannya, karena memang zaman sekarang ini kan zaman industri yang cukup berdampingan dengan teknologi. Benar sekali. Ya, jadi bisa jadi itu untuk kebutuhan bisnis atau untuk kebutuhan tadi branding atau apa, atau ya itu tidak masuk dalam kategori NPD tadi. Tapi untuk eksistensi, misalnya dia harus sampai pasangannya memposting sesuatu hal yang untuk melihatkan di rumahnya baik, bisa gitu ya, atau untuk keadaan rumah tangganya baik-baik aja. Nah, mungkin ada kecenderungan NPD tadi. Lebih ke pencitraan ternyata ya. Ada dorongan untuk pengakuan tadi intinya. Nah, walaupun di dalamnya cukup tidak sesuai dengan apa yang terlihat, dia cukup memaksakan orang lain untuk menampilkan itu agar citra dirinya tetap baik. Ternyata memanipulasi sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, itu yang udah masuk kategori tadi NPD. Tapi kalau misalnya tadi, wah ini flexing, dia posting bisnisnya, dia punya apa dan lain-lain, menurut saya itu balik lagi ya, apakah ada kebutuhan dari peningkatan bisnis atau apa. Porsinya ya, apakah itu untuk marketingnya gitu ya, supaya semakin diketahui oleh orang banyak, ternyata lebih seperti apa tujuannya ya. Nah, orang NPD ini sendiri ngerasa nggak sih ini tujuannya ternyata untuk promosi atau ternyata tujuannya adalah untuk kepuasan diri semata. Nah, itu dari orang yang penyitasnya merasa diri nggak kira-kira? Nah, tapi sebelumnya Mbak izin ya setelah ini ya pertanyaan saya biar pemirsa juga penasaran dengan pertanyaan saya ya. Izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita, yaitu NPD, pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Mbak Nova yang merupakan seorang psikolog klinis. Baik Mbak Nova, menarik nih. Pembahasan kita tadi udah sangat panas sekali, nih, memang benar-benar informatif dan juga mungkin pemirsa hal tersebut istilahnya baru, tapi ternyata menghadapi dalam kesehariannya. Seperti pertanyaan saya yang saya gantung tadi nih, kan banyak sekarang flexing dan sebagainya, dan juga ada yang tujuannya entertain atau bahkan tujuannya malah mengintimidasi ya. Nah itu gimana nih kita bisa mengetahui porsinya nih Mbak, bahwa seseorang itu ternyata kegunaannya dia sendiri pun nggak tahu nih, apakah untuk dia
entertain atau dia nggak sadar bahwa ternyata mengintimidasi. Nah, gimana menurut Mbak Nova tentang hal tersebut nih? Oke, menarik ya Mbak Wada ya, karena ternyata dari NPD sendiri sebenarnya sudah mungkin berada di lingkungan kita terdekat gitu ya. Cuman kita belum cukup menyadari aja hal tersebut, cukup malah mungkin merugikan gitu ya. Cuman sekali lagi, terkadang orang dengan penyintas atau pengidap NPD tadi, mereka kurang paham kalau mereka memang memiliki gejala itu. Karena bagi mereka, apa yang mereka lakukan itu cukup benar. Dengan semua alasannya, bahkan misalnya masuk porsi pasangan tadi ya Mbak Mawada ya. Saya melakukan ini itu karena kamu. Gitu ya. Saya marah karena kamu nggak senyum sama saya. Misalnya sesimpel itu. Baik. Sampai intimidasinya tingkat dewa gitu ya. Iya, karena mereka belum cukup menyadari bahwa mereka lah yang bermasalah. Karena apa? Tadi sumbernya akhirnya lebih ke butuh pengakuan tadi bahwa mereka yang paling benar, mereka cenderung menyalahkan orang yang ada di sekitarnya, bahkan yang terdekat. Karena gini Mbak Mawada, penyintas dengan NPD itu jarang sekali menunjukkan di sosial. Biasanya di sosial mereka lebih cenderung kayak menggambarkan sisi idealnya. Pencitraannya lebih ideal self-nya tadi yang cukup kuat tadi. Mungkin saja yang cukup memahami yang sehari-hari bersama ya pastinya. Nah itu yang terkadang apa yang ditunjukkan terkadang kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya dialami. Lebih sekompleks itu ternyata ya. Jadi itu yang kenapa penting sekali dalam proses ini adanya profesional. Harus ada konsultasi ya, bisa konsultasi ke siapa, psikolog tertentu. Misalnya sudah menyadari nih, kayaknya gejalanya sudah ada nih di pasangan saya. Nah itu segera konsultasikan. Konsultasi atau mencari orang lain yang bisa gitu ya menyelesaikan ini. Apa nih jalan tengahnya nih? Jangan dibiarkan berlarut karena nanti malah dampaknya lebih luas lagi ke anak gitu ya. Ke lingkungan sekitar gitu. Bahkan cenderung punya gangguan dengan NPD tadi, pasangannya tadi itu bisa mengisolasi pasangannya tadi untuk tidak terlalu bisa keluar. Malah jadi lebih kayak protektifnya. Intimidasi tidak cuma sekedar verbal biasanya, tapi lebih ke terkadang ada sisi finansial. NPD ini sendiri punya stadiumnya Kak? Maksudnya kayak baru awal, kemudian mediumnya, atau sampai high-nya itu ada nggak kira-kira? Ada peningkatan yang seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya untuk gangguan, itu sudah sampai di titik cukup punya dampak bagi dirinya dan orang sekitar. Efeknya ya? Berarti yang dilihat bad efeknya, sampai seluas mana dan selebar mana gitu ya? Cuman ada ciri-ciri kepribadian, kan kita nih punya kepribadian ya Mbak Wada ya. Suka ketemu orang gitu ya, ngobrol gitu ya. Ada yang sisi dominan juga. Nah sebenarnya karakter dengan NPD ini sudah punya membawa kepribadian yang cukup dominan tadi. Berarti belum tentu seseorang yang terkena NPD adalah seorang yang introvert ataupun ekstrovert, tidak? Ada kemungkinan nggak? Ini pasti yang kena adalah orang yang ekstrovert? Enggak ya. Orang introvert ternyata juga bisa terkena NPD. Sangat, karena narsistik ini tidak hanya sekedar tampak gitu ya, tapi lebih juga hal-hal yang tidak tampak. Tadi yang saya maksud, kamu ya yang memposting kita baik, nanti kita terlihat di umum itu adalah pasangan yang sangat ideal gitu ya. Begitu. Itu kan tidak tampak. Strik itu ya ternyata ya. Itu yang kenapa butuh kesadaran ketika memang sudah punya ada orang di sekitar seperti itu, sebaiknya konsultasikan. Jangan sampai berdampak pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti bisa dikatakan orang yang terkena NPD ini dia tidak selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia harus mengambil pengakuan, mencari pembenaran seperti itu ya. Dan nggak 1-2 pengidap dengan NPD ini punya pengalaman traumatis, Mbak Mawada. Itu tadi makanya ada penyebab genetik tadi ya, atau pola lingkungan kompleks. Jadi mungkin dulu sempat dibully gitu ya, jadi korban kekerasan yang dimana dia harus dominan atau power tadi untuk menunjukkan, dan makin lama gitu ya terbentuklah menjadi karakternya dia yang ternyata itu hanya penyebab dari trauma. Gitu ya, orang nggak menghargai aku kalau aku tidak, misalnya kan kayak gitu ya. Jadi kayak exception, kalau aku gini aku bakalan kayak gini nih. Jadi saya harus tetap jaga benteng diri saya. Begitu. Lebih seperti kayak dia perlindungan dirinya, dia ngerasa bahwa NPD ini adalah senjata saya gitu. Supaya orang lain menghargai saya, supaya orang lain mengakui saya, seperti itu ya. Yes, benar sekali. Karena memang kan ada istilah ilmu padi. Nah, itu kan kalau bagi orang yang tidak terkena NPD kan ilmu padi ini semakin berisi semakin merunduk. Ya ini bener ya, cocok berarti ya pepatah yang saya bawa ini ya. Nggak cocok bagi orang NPD berarti ya.
dia lebih kayak apa yang ada di dirinya itu dia memanipulasi orang lain supaya tampak terlihat lebih berbinar begitu atau lebih cemerlang begitu. Dan intinya mereka tidak mereka pengen cukup mempertahankan ego untuk terlihat baik dan sempurna. Oh, begitu ya. Nah, di situ yang kenapa akhirnya mungkin tadi Ilmu Padi agak cukup merasa mereka apa itu mereka harus nunjukin, ini aku udah bisa sampai sejauh ini. Ternyata matahari kayaknya gitu ya. Kalau matahari kan kemana matahari dia semakin tinggi gitu kan, semakin menjulang gitu. Itu ya. Padi, jadi padi itu kan yang kadang kurang disadari ya, Mbak Wada ya. Nggak nyangka dan dia mungkin sendiri nggak tahu. Yes, itu yang butuh bantuan orang di sekitar untuk menyadari bahwa dia mungkin aja memiliki gejala-gejala NPD tadi gitu. Begitu. Dan itu boleh mungkin kita ambil sebuah contoh nih, Mbak. Kalau yang pada pasangan, kita mulai spesifik nih kepada pasangan nih. Bagaimana contoh realnya nih? Mungkin bisa Mbak berikan contoh seseorang yang terkena NPD, seperti situasinya seperti apa nih sehingga seperti kayak menyakiti pasangan atau sampai membuat pasangannya stres. Bisa Mbak gambarkan mungkin untuk situasi kondisinya seseorang yang terkena NPD nih, Mbak. Oke. Boleh. Menarik tadi ya, kita udah membahas beberapa gejala-gejalanya, lalu masuk ke dalam situasi pasangan tadi. Intinya apa? Dalam proses pernikahan ini kan kita hidup terus ya. Betul. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 Selamanya, tahun gitu ya. kan? Bahkan untuk ke depan. Dan ini dampak psikologisnya sudah cukup sangat terasa. Mungkin awalnya mereka kagum, wah pasanganku keren nih, bisa sampai ini nih, bisa punya ini nih. Lama-lama dengan pola yang cukup punya intimidasi tadi ya, manipulasi, playing victim gitu ya, dengan pengen terlihat sempurna tadi gitu ya. Itulah yang menyebabkan gejala-gejala psikologis pada pasangannya muncul. Gitu. Misalnya tadi beberapa kasus yang saya dampingi itu pasangannya mengalami depresi, Mbak Mawada. Sampai separah itu ya? Karena apa? Depresi. Terus diintimidasi bahwa dia salah. Jadi orang lain tuh selalu aja salah gitu ya. Aku selalu salah di matamu gitu ya. Hal-hal simpel, sederhana. Misalnya ya? salah menunjukkan jalan saja, misalnya kayak gitu ya. Salah meletakkan antara mungkin piring dan gitu ya. Karena terkadang ada beberapa gejala NPD ini disertai obsesif kompulsif. Jadi everything tuh pengennya sempurna. Seperti idealnya dia. Berarti lebih kayak tidak saling menghargai lagi ya? Iya, karena empatinya sudah tidak tumbuh. Kenapa makanya si pasangan ini menjadi terluka batinnya. Dan akhirnya terintimidasi tadi ya. Gitu, sehingga stres juga ngadepin orang yang kayak gini terus nggak sanggup gitu ya. Dan punya sampai ada beberapa gejala anxiety, jadi cemas. Cemasnya tuh sampai kayak, wah nanti kalau pulang ketemu gitu ya dengan pasangan, ini aku gimana ya nanti ya. Seperti jadi apa ya gitu ya. Jadi dia sudah cemas tuh memikirkan hal-hal yang mungkin nanti akan terjadi. Gitu, itu pula jadinya sebab akan terjadi kepada pasangan yang terkena NPD tadi. Benar sekali. Jadi sekompleks itu yang tanpa sadar juga akan berdampak pada pola asuh di rumah. Akan berpengaruh kepada pola asuh ke anak-anak juga gitu Mbak Mawada. Jadi kesadaran kita terkait dengan mungkin pasangan kita memiliki gejala NPD tadi itu sangat penting guna untuk menyelamatkan apa yang ada dalam rumah. Karena kesehatan mental atau mentality tadi ya itu di zaman sekarang sangat dibutuhkan Mbak Mawada. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ya, jadi kesehatan mental baik terkait dengan psikologis anak ataupun tadi pasangan tadi itu juga berdampak pada pertumbuhan yang ada di rumah. Iya, karena gitu berawal dari rumah ya Mbak ya, segala hal itu. Atau ibu juga kan, kalau memang ternyata mental ibunya kurang baik atau malah tidak sehat, lingkungannya semuanya juga tidak akan baik begitu ya Mbak ya. Tadi kan Mbak mengatakan bahwa kalau misalnya seseorang itu lebih cenderung kepada laki-laki, ya nggak sih Mbak, laki-laki yang untuk terkena NPD. Nah, karena mungkin juga yang sering bergaul keluar itu mungkin laki-laki begitu ya Mbak, sedangkan si istri di rumah saja nih Mbak. Di rumah saja kemudian dengan stresnya dan ditekan pula. Nah, itu gimana kalau menurut Mbak sendiri untuk menanggapi hal tersebut nih? Lebih seperti playing victim nih, istri ini selalu salah nih di rumah, padahal dia sudah jelas mengurus rumah, anak dia yang ngurus gitu loh Mbak. Nah itu gimana tanggapan Mbak Nova sendiri selaku psikolog terhadap NPD kepada ibu rumah tangga nih? Yang jadi korbannya ibu rumah tangga nih. Pasangannya ibu ya. Iya benar sih ibu. Pasangan istri ya gitu ya. Kita ambil contoh ya, contoh yang dalam keluarga sederhana. Nah itu bagaimana menurut Mbak dan seperti apa nih jalan keluarnya nih kalau terjadi seperti itu? Baik, nah tadi ya gejala NPD ini sangat power ya, sangat pengen dominan tadi yang ada di rumah. Jadi tanpa sadar
intimidasinya itu tidak hanya dengan verbal gitu ya, dengan perilaku saja, tapi juga dengan secara finansial. Bagi beberapa penyintas NPD tadi, bahkan mungkin istrinya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Untuk dapat punya power tadi, bahkan untuk meminta misalnya tanggung jawab atau bulanan saja, mereka harus benar-benar begging gitu ya untuk benar-benar kayak mendapatkan haknya gitu ya, yang jadi kewajiban tadi suami misalnya seperti itu. Dan selain itu juga, misalnya karena terlalu banyak intimidasi gitu ya yang salah, ini juga akhirnya menimbulkan seringnya percecokan, kemarahan gitu ya. Itu yang terkadang dilihat dengan anak-anak tadi, yang itu menjadi tanpa sadar modeling atau bisa jadi pengalaman traumatis yang dimiliki. Contoh ya, karena anak itu kan mencontoh seperti apa orang tuanya. Ternyata besar sekali pengaruhnya. Wah, pengaruhnya besar sekali berada di lingkungan NPD. Makanya kenapa Mbak Mawada, selain kita memahami apa yang harus kita lakukan, memilih antara misalnya bertahan ataupun berpisah, itu sesuatu hal yang juga keputusan untuk jangka panjang. Gitu ya. Baik Mbak, wah menarik nih pembahasan kita nih Mbak. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Baik mirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan tema kita seputar mengenali gejala NPD atau Narcissistic Personality Disorder, yang mana masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Nova yang merupakan seorang psikolog klinis yang luar biasa sekali, tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang seperti apa itu NPD, kemudian dampaknya terhadap pasangan. Saya lebih menarik terhadap contoh-contoh nih Mbak, seperti supaya jadi pembelajaran ya terhadap kita ya. Mungkin ada, tadi sudah saya tanyain tentang bagaimana terhadap ibu rumah tangga yang dominan sering terjadinya intimidasi karena mungkin hanya di rumah saja, kemudian tidak punya power apapun, tapi ternyata sangat berpengaruh besar ya terhadap keberlangsungan keluarga hingga ke pola asuh anak. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang NPD terhadap sesuatu yang untuk jadi ada benefitnya atau menjadi malah dapat keuntungan nih Mbak. Oh ya pasti ya. Nah, saya tidak mau menyebutkan apa, pokoknya contohnya seperti itu. Itu bagaimana pendapat Mbak sendiri? Malah mungkin sampai mengumbar aib nih Mbak, biar ada keuntungan. Nah, mungkin pemirsa juga ada tahu lah ya relate bagaimana, cuman ini kita sebagai pembelajaran ya Mbak ya. Dan juga satu dalam kasus lah yang bisa kita jadi lihat real ya. Benar. Itu seperti apa dari psikolog sendiri memandang itu Mbak? Boleh silakan dibahas. Baik. Ini menarik Mbak. Jadi kalau misalnya NPD seperti di awal kita sudah bahas gitu ya, memang kecenderungannya lebih dominan pengakuan gitu ya, mengambil keuntungan gitu ya, bahkan memanipulatif dengan cara meminta atensi gitu ya, atensi perhatian dari masyarakat umum atau lingkungan tadi, bahwa aku benar gitu ya. Minta pembenaran berarti ya. Apa yang aku lakukan, keputusan yang aku ambil itu adalah karena ABCD tadi. Iya, banyak hal ya gitu ya. Banyak faktor, bahkan untuk membenarkan itu, ia rela memperlihatkan gitu ya. Benar. Atau memberikan mungkin hal-hal yang nggak harus dikonsumsi oleh publik tadi kan gitu. Nah, jadi itu untuk apa? Mengambil simpatik tadi. Orang dengan NPD bahkan tidak memikirkan dampak bagi misalnya pasangannya tadi gitu ya, dampak bagi keluarga besar bahkan anak-anak. Karena apa? Tadi prosesnya adalah aku nih benar. Betul sekali ya. Aku ada seperti ya, ini ketemu karena banget apa? ya, relate banget itu, ada banget seperti itu gitu ya Mbak ya. Kemudian itu yang kenapa akhirnya beberapa pasangan memilih untuk menyelesaikan proses pernikahan itu, karena memang tidak semuanya cukup bisa mengantisipasi atau menerima kondisi-kondisi itu Mbak Mawada. Nah itu yang mungkin nanti kita bahas bagaimana nih caranya kan gitu ya. Iya benar, cara mengantisipasi hal tersebut sehingga udah di taraf nggak nyaman ya Mbak ya. Ternyata pasti. Kalau dalam berhubungan itu atau bersosialisasi lah ya, kalau memang seseorang itu terlalu dominan kan udah nggak nyaman ya, udah nggak mau temenan sama dia lagi itu secara simpelnya ya, kalau apalagi pasangan kan Mbak. Dan itu untuk jangka panjang ke depan ya. Bener, hidup bersama loh, bener ya Mbak ya. Kalau memang sekali. harus selalu diintimidasi atau selalu dimanipulasi pasti juga nggak akan sanggup bertahan. Nah ini kita berarti lanjut, gimana sih Mbak nih solusinya nih kalau ketemu orang-orang yang begini nih? Nah karena kalau ngebahas tentang masalahnya pasti banyak dong. Kita pun sebagai sosial media sekarang udah sangat update sekali, sehingga malahan sebuah masalah menjadi konsumtif untuk jadi
viral gitu ya kan Iya, Mbak ya. iya, Nah, iya. terkadang orangnya sendiri mungkin nggak sadar nih Yes. bahwa ternyata hal tersebut mengarah ke NPD. Nah, mungkin untuk awal ya Mbak Mawada, Ya, kita baik. sadari dulu karena kesadaran itu bagi proses penyembuhan psikologis itu penting sekali. Betul sekali. Ya, kesadaran bahwa mungkin saja pasangan kita memiliki gejala itu dan Oke. kurangi membaca dari hal-hal yang terkait mungkin sosial media gitu ya atau searching karena bisa jadi apa yang kita pahami perspektif kita itu belum tentu apa yang ada di kita benar. rasakan sebenarnya gitu. Jadi kesadaran diri mungkin aja oh ya sepertinya saya sudah memasuki gejala yang seperti disampaikan ini gitu ya. Betul. Konsultasikan. Ya jangan hanya menyatakan diri sendiri begitu kurang baik juga ya Mbak ya. Sebaiknya memang kita pastikan dulu apakah memang pasangan kita tuh pengidap dari MPD tadi. Tapi bagaimana nih untuk melewati sehari-hari kan gitu ya Mbak Wada ya. Benar. Karena penting kan banget nih kan nggak selamanya akses psikologi bisa mudah gitu ya Betul, dilayani. Cuman betul. alhamdulillah di Jambi cukup banyak ya Iya, Mbak Wada ya. tentunya. Yes, misalnya saya di klinik Oma Sejiwa, terus juga ada di Siloam gitu ya, Rumah Sakit Mitra. Jadi aksesnya sebenarnya sudah cukup mudah didapatin. Mungkin Nah, yang dulunya orang nggak tahu nih apa sih ke psikolog, apa harus orang yang gangguan Gangguan, jiwa nih. ya. Nah ini masih ya. Tapi sekarang Stigma. alhamdulillah sudah mulai ya, tidak jadi stigma negatif lagi ya. Iya. Jadi pemikiran negatif bahwa oh ke psikolog nih karena ada yang kurang nih di pikirannya nih, ada yang ternyata tidak benar, ternyata tidak. sudah cukup luas nih pandangan benar masyarakat sekali. Jambi untuk adanya psikolog gitu ya. Oke. Sudah menjadi diharapkan juga lifestyle untuk kesehatan mental Betul. tadi. Nah, tadi gimana nih udah dapet nih ya mungkin pasangannya memiliki gejala yang seperti itu, langkah nyatanya nih menghadapi karena sehari-hari ya gitu ya. Pertama gitu ya, tetap tenang. Nah, Oke, nggak boleh gerasa gerusuk juga karena berarti ya. emosi kita itulah yang menjadi apa ya? Konsumtif dia ya? Konsumnya gitu dia ya. Jadi malah pemicu dia untuk jadi lebih Terus dominan Oke, tadi. dominan. Jadi tetap tenang. Oke. Ketika memang punya pasangan yang cukup emosional, temperamen tadi, dominan tadi, yang cukup berlebih sehingga kita cukup tertekan tadi. Ketenangan kita gitu ya, itu memberi dampak yang cukup bisa dapat kita secara rasional. Karena apa Mbak Mawada? Ketika secara emosional lebih dominan, kita kurang rasional. Oh, jadi benar istilah yang mengatakan bahwa kalau kita kurang fokus itu juga rasional kita juga berkurang Karena gitu ya? emosional yang Sama dorongan emosional itu tadi yang dorongan. membawa. Jadi tetap tenang, emosional kita bisa kita kontrol, itu akan kita bisa mampu berpikir secara rasional. Oh, Nah, berpengaruh seperti itu sekali ya. Jadi ketenangan awal itu adalah bagaimana cara nanti kita bersikap. Tapi kalau kita udah cukup emosional tadi, marah, cemas, ya ini yang akan menggiring pikiran-pikiran yang tidak rasional tadi. Nah, jadi ketenangan. Lalu apa? Fokus pada fakta dan data. Oke. Nah, biasanya orang dengan NPD tadi kan cukup manipulatif nih. Oke. Dominannya lebih fokus pada aku, lebih baik gitu ya. Benar. Merasa ideal self-nya seperti ini. Sepertinya kamu selingkuh, sepertinya kamu kan mengintimidasi itu ya. Benar. Fokus pada fakta dan data. Ketika kita tahu, oh faktanya tidak seperti itu, gitu ya. Datanya bisa kita tunjukkan bahwa tidak benar seperti yang dia sampaikan, gitu ya. Iya. Itu sudah cukup bisa kita membentengi diri dengan pengidap NPD tadi. Tapi kan dia nggak mau dengar apa kata kita. Nah, ini Itu yang tantangannya membuat ya. kita rasional. Oh, baik. Oke, Siap. biasanya kita tetap fokus harus rasional. Ya. Kita tetap harus punya boundaries, iya, punya benteng. benteng dan punya keyakinan sendiri bahwa oh dia ini ngada-ngada nih. Oh Iya. dia ternyata intimidasi nih. Karena tujuannya untuk memanipulasi emosi kita. Oke. Kan benar. gitu. Jadi fokus pada data fakta dan yang terakhir tuh bangun tadi ya perisai gitu ya, boundaries benteng, tadi, batasan tadi gitu ya. Wah kalau udah mulai emosional ya harus ngapain nih biar lebih sehat kan kayak gitu ya Mbak Muada. Karena apa? Dengan kita menjaga diri kita juga menjaga apa yang ada di lingkungan kita. Betul. Gitu ya Mbak Muada ya. Jadi ketika misalnya sudah sampai di titik mengalami hal-hal yang nggak rasional tadi, ya silahkan untuk konsultasikan. Tetap ujung-ujungnya harus dikonsultasikan kepada expertnya ya, kepada profesionalnya ya. Karena itu akan sesuai dengan apa yang kebutuhannya. Betul. Gitu. Jadi bukan karena oh ya si A punya pasangan NPD juga. Oh kayaknya saya juga harus kayak si B. Kayak gitu ya untuk menghadapi Betul. pasangannya tadi. Oh itu belum tentu. Itu bisa dia terapkan. Jadi dengan layanan konseling itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari penyintas atau pasiennya tadi gitu. Oke, sekarang saya ingin tahu stepnya nih. Kalau misalnya sudah ada yang konsul nih Iya, sama Oma Sejiwa atau sama Mbak Nova tentang terkait seseorang yang terkena NPD dan pasangannya yang konsul kepada Mbak nih. Itu stepnya seperti apa nih Mbak? Dari psikolog sendiri
berapa kali pertemuan Oke, atau sampai oke. berapa kali treatment sehingga ada mungkin kemajuan atau Iya. malah perkurangan NPD-nya. Ini mungkin Oke. bisa diceritakan ya Mbak, seperti apa prosesnya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya untuk sudah mulai menyadari nih tadi ya, kesadaran itu penting sekali gitu ya untuk kesembuhan tadi, lakukan misalnya kayak appointment gitu ya, jadwalkan gitu untuk konsultasi. Setelahnya itu saya akan menyesuaikan dari case-nya, Mbak Muada. Oh, Karena kan bisa kembali jadi, kasusnya seperti apa? karena ada yang datang tuh udah 10 tahun pernikahan. Akan berbeda nih berpengaruh treatmentnya nih dengan ya. yang baru 2 minggu atau 3 Ya, minggu. misalnya dengan 3 anak, misalkan Oke. kayak gitu ya. Akan berbeda treatmentnya juga dengan yang baru menikah. Pengantin baru gitu Ya, ya. baru terlihat ada gejala yang seperti itu atau belum memiliki keturunan gitu ya. Itu kan kompleks tuh ya. Ada backgroundnya, Sesuai, penyebabnya ya. karena apa itu kita lihat dulu. Itu yang kenapa asesmen dalam psikologi itu pasti akan saya berikan. Oh, panjang ya, melalui step by step analisa yang panjang dulu. Jadi tidak nggak bisa segampang langsung, diagnosa tadi ya. sekali iya, lihat, oh ini baca. NPD nih, yang nggak bisa segitunya ya. Nggak bisa. Harus dengan tools yang sudah, misalnya nanti ada tes kepribadian tadi ya. Dengan NPD ini biasanya IQ-nya juga cukup bagus, itu akan ada mungkin screening juga IQ gitu. Berarti Atau background terhadap historicalnya juga oh dilihat. ya, traumatiknya misalnya gitu ya, atau seberapa dalam cemas atau depresi yang dialami oleh pasangannya tadi, itu ada screeningnya gitu Mbak Mawada. Itu nanti kalau misalnya ketemu di pasien yang sangat tertutup sekali Mbak, tidak mau menceritakan penyebabnya, itu gimana kita menyelesaikan masalahnya? Sejauh ini dengan kesadaran pasien kalau memang dia dirasa membutuhkan layanan konseling, sejauh ini alhamdulillah semua kooperatif Mbak Mawada. Oh, karena memang mereka ingin memperbaiki ya? Ya, ada hasrat dari dalam masing-masing dan dari semakin itu? tinggi ya terkait dengan kesembuhan, semakin terbuka pasien, tingkat kesembuhannya semakin cepat. Oke, ternyata lebih kayak kesadaran dirinya ya. Itu adakah dalam bentuk hipnoterapi sehingga dianya bisa lebih menyadari akan hal tersebut, atau memang murni kesadaran dirinya sendiri saja nih Mbak? Atau ada dalam tingkatan-tingkatan tertentu supaya di mana nih dia bisa titik baliknya bisa kembali tidak NPD lagi, atau itu seperti apa Mbak? Oke, jadi kalau misalnya tadi proses di awal ada screening, Iya, kan gitu ya benar. Mbak Wada ya, ada konseling, kita asesmen gitu ya, seberapa jauh gangguannya dimiliki, itu baru akan ada step-step psikoterapinya. Oh, Gitu. Psikoterapi dalam psikologi ini kan cukup banyak ya Mbak Wada, ada hipnoterapi, kebetulan saya juga instruktur di hipnoterapi gitu ya, jadi fokus juga pada hipnoterapi, ada juga CBT, RBT gitu ya, ada banyak sekali psikoterapi dalam psikologi, jadi itu disesuaikan sama kebutuhannya. Oke. Nah biasanya sudah masuk kategori NPD, Narcissistic Personality Disorder tadi, itu bermain dalam sisi kognitif. Oh, gitu. Lebih ke kognitifnya Ya, seseorang. dan biasanya dampak dari yang pasiennya tadi gitu ya, atau pasangannya tadi gitu ya, dengan mendampingi orang NPD, itu sudah sampai anxiety atau depresi, itu bisa dengan relaksasinya, bisa dengan hipnoterapinya untuk penyembuhan traumanya. Jadi tergantung dari case-nya tadi. Oke, Gitu. itu berarti apakah seseorang NPD ini di bawah alam sadarnya nih Mbak? Dia nggak sengaja aja tiba-tiba ngebuat begitu? Atau Ya, seperti apa? tadi Mbak? kompleks ya, ya seperti kompleks. saya bilang ya, ada faktor neurobiologisnya, Betul, betul. ada faktor genetiknya, ada faktor lingkungannya, ya, lingkungan di mana dia diakui ketika dia mendapatkan power tertentu, pencapaian tertentu, sehingga dia merasa ya ketika saya dapat seperti ini ya normal, karena orang akan mengakui ketika saya berada di titik ini. Nah seperti itu loh Mbak Wanda. Jadi dorongan-dorongan itu yang berada dalam diri tadi itu tercipta karena banyaknya rangkaian-rangkaian yang membentuk dia gangguan tadi gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk di Jambi sendiri nih, Mbak, sudah seberapa banyak nih warga Jambi yang udah menyadari bahwa ada nih penyakit NPD nih yang udah konsul ke Oma Sejiwa atau ke Mbak Nova nih? Seperti apa survei yang mungkin bisa Mbak kasih tahu? Berdasarkan yang saya tanganin gitu ya, untuk saya di Jambi handle sendiri. ya. Yes, karena kan istilah NPD ini mungkin baru terdengar, tapi sebenarnya realitanya udah sering nih, udah banyak mungkin yang mengalami, cuman nggak tahu oh ternyata nih NPD nih gitu loh kan. Nah, untuk orang Jambi sendiri atau warga Jambi sendiri nih setingkat mana nih Mbak kesadaran mereka bahwa NPD ini ternyata merupakan sebuah disorder atau sebuah yang jadi penyakit gitu, bukan hal yang wajar. Ini ya Mbak, mau ada ya keuntungan dengan teknologi atau sosial media tadi sebenarnya juga salah satu yang membantu juga kita aware terkait dengan kesehatan mental kan kayak gitu ya, terkait dengan gejala-gejala mentality tadi atau kepribadian tadi. Nah itu cukup membantu menyadari
Oh iya, sepertinya itu kan Benar. sehari-hari yang kita terkadang lihat dan pantau kan dari teknologi itu tadi ya. Jadi sebenarnya cukup membantu di sana. Untuk Ya. informasi yang ada di sosial media begitu Itu ya. yang membuat akhirnya mungkin masyarakat kita agak sedikit lebih aware. Oh benar. Ya, apalagi mungkin influencer ataupun tokoh-tokoh idola gitu ya, Iya. itu udah sering juga menggalakkan hal-hal terkait dengan isu kesehatan mental. Itu sebenarnya Edukasinya cukup ya. membantu. Betul. Nah, cuman teknologi tadi kan itu tergantung kita. Benar. Bagaimana cara menggunakannya. Baik buruknya Yes, atau gitu ya. untuk hal dibawa kemana. Ini perlu dipahami atau enggak? Ini sebenarnya saya apa enggak? Itu kan tergantung keterampilan kita dalam memanajemen itu tadi. Betul. Nah, ketika Memfilter kita memfilter apa yang kita baca. benar. Ketika misalnya sudah cukup paham tadi gitu ya, udah dapat akses media sosial dan lain-lain untuk terkait layanan psikologis kesehatan, lah itu sebenarnya sudah cukup jadi satu Referensi. ya, referensi dan kemajuan untuk kesadaran diri tadi gitu sih. Ternyata penting juga untuk bisa ada info awal lah ya Iya, kurang lebih iya, ya. iya. Nah kalau untuk di Jambi sendiri mungkin kebanyakan berarti dari sosial media. Mungkin saya setelah baca dari sini makanya saya terdorong untuk konsul itu atau seperti apa? Jadi selain media sosial juga layanan-layanan yang tadi udah kita kerjasama, kolaborasi, edukasi gitu ya, baik seminar maupun kebetulan klinik juga sering mengadakan ya seminar-seminar kesehatan Sudah banyak mental. lah ya. Ya. Kesadaran akan hal ini pentingnya kesehatan mental itu ternyata sudah sampai kayak kelas seminar gitu ya. Yes. Nah, itu yang membuat akhirnya syukurnya dampak ke masyarakat luar biasa sih Mbak Mawada. Itu yang kenapa juga saya terus menggalakkan untuk edukasi-edukasi terkait psikologis untuk lebih keterbukaan terkait dengan gangguan-gangguan mental emosional tadi Iya, gitu. jadi jangan lagi berpikir bahwa psikologi ke psikolog itu kalau orang yang gangguan jiwa. Iya, Ternyata dan luar enggak. biasa Mbak Mawada. Iya. Luar biasa antusias atau kesadaran masyarakat Jambi luar biasa untuk konseling. Bahkan ada beberapa mungkin pasien yang juga sudah cukup lama untuk menunggu jadwal untuk konseling dan lain-lain itu ada gitu. Saking mereka juga sudah mulai aware Excited tadi ya. Dan gitu. juga mereka ada momennya gitu ya. Iya. Ada teman cerita. Sebenarnya itu enggak sih intinya saya senang sekali kalau psikolog ini sebagai teman cerita. Iya. Karena kita bukan hanya bercerita kosong tanpa ada solusi. Nah, tadi ya dengan screening dengan kondisi mental emosional seseorang kita berdasarkan apa yang individu itu rasakan, bukan secara umum. Nah, kan gitu ya. Gitu bedanya ketika konseling ke profesional dengan ke masyarakat awam. Baik, menarik Mbak. Izin kita jeda terlebih dahulu ya. Baik. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Nova. Luar biasa Mbak, tadi pembahasan kita menarik ya. Ini kita kayak ngobrolnya panjang banget dan nggak kerasa nih, semoga bermanfaat juga untuk pemirsa nih yang ada di rumah. Yang mana NPD ini ternyata ada ya dalam keseharian kita ya. Mungkin yang sebelumnya nggak menyadarin bahwa pasangannya ternyata ada dari yang kita diskusikan tadi, berarti bisa langsung konsultasi, baik itu ke Mbak Nova atau ke psikolog-psikolog terdekat yang ada di lokasi rumah pemirsa gitu ya. Karena kan posisinya juga selama ini mungkin membiarkan diri terkena hal tersebut. Itu kan paling sering kali ya Mbak ya? Menganggap itu wajar. Padahal udah terkena nih mentalnya sendiri. Karena tanpa sadar tadi ya intimidasi yang diberikan oleh pasangan NPD tadi gitu ya membuat dari belief kita gitu ya itu cukup bermasalah. Oh iya suami saya seperti ini karena saya kok. Nah iya itu seperti jadi seperti kayak pembenaran ya, pembenaran diri, udah nggak apa-apa lah gitu ya. Ternyata itu nggak boleh ya, dibiarkan berlarut maksudnya. Toleransi ya. Toleransinya terlalu jadi toleransi ya, saya bertahan ini demi tadi anak-anak, demi maksudnya image tadi gitu ya, stigma tadi gitu, sehingga toleransi terkait dengan kesehatan tadi itu sudah menjadi cukup punya problem di sana karena menganggap hal-hal yang dilakukan itu sudah hal yang biasa. Oh biasa nih seperti ini. Oh biasa nih seperti itu sih Mbak Mawada. Jadi jangan membiasakan sesuatu hal yang bukan merupakan kebiasaan. Itu kuncinya ya. Dan kalau sudah sampai mengganggu ketenangan kita, itu sudah menjadi suatu alarm.
Oke, Gitu. dimana harus sudah aware nih, ternyata seperti ini nggak bisa nih Iya. gitu ya. Aku nggak bisa diginiin terus, oh, berarti itu bener ya, kata-kata Harus begitu harus ya. harus kesadaran itu Harus ya, sadar diri dan harus gitu. ngapain nih kan kayak Betul, gitu pentingnya ya. betul. Jadi jangan cuman kayak wah saya nggak bisa diginiin terus nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Harusnya ada aksinya. Oke. Ada yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri bener, dan jangan hanya orang nerimo sekitar. gitu Benar ya. sekali Mbak Baik, Muada. wah sangat luar biasa sekali nih Mbak. Nggak terasa nih tampaknya waktu kita udah tinggal sedikit lagi nih. Mohon izin kesimpulannya untuk program acara kita pada hari ini Mbak, silahkan. Oke, intinya dari proses terkait dengan NPD yang merupakan gangguan narcissistic personality disorder ini membutuhkan waktu dan intensitas penyembuhan yang cukup jangka panjang. Jadi kesadaran kita terkait dengan yang memiliki pasangan dengan NPD tadi itulah sangat penting bagaimana cara kita menangani dan melakukan untuk treatment-treatment yang tepat untuk bisa terus bersinergi bersama pasangan dengan NPD tadi. Harus ngapain? Tidak selamanya dalam proses pendampingan ini kita memutuskan untuk berpisah, tapi dengan keputusan kita itu yang akan membuat kita lebih clear lagi dan lebih jelas lagi untuk ke depan seperti apa langkah yang perlu kita dapati gitu sih Mbak Wanda. Baik, tentunya harus konsul ya, lebih Ya, ke sebaiknya profesional. konsultasi, ya. Sebaiknya konsultasi kepada yang pro-nya. Ya. Baik Mbak Nova, terima kasih telah Thank hadir di you. Cerita Ferry Jambi pada hari ini, dan juga pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mauada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.